Selamat pagi semuanya. Kami semua berempat satu kelompok dan ditemani teman kami sebagai bintang tamu. Nama saya Jenny Kolas Sunur Siombing. Saya Angelina Jalisyanipar. Nama saya Dan Lusut Mora. Nama saya Niko Nababan. Dan bintang tamu kami Saya Gideon Salat Simbolon. Topik kami bertemakan berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Jadi Gideon, kamu kan bukan dari kelompok kami. Ya. Jadi aku mau nanya, menurutmu apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Nah, dalam Pancasila, sistem etika, yang pertama kan ada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia, dan seterusnya, betul kan? Nah, yang pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kayak semacam yang ada di dalam ibadah, kayak di masjid, kayak apa? Kayak di gereja, betul ya kan? Di Katolik gitu. Nah, di dalam beribadah kan pasti ada aturan-aturannya, betul ya? Aturannya. Kalau misalnya teriak tidak bisa, Iya, nggak kayak, boleh ya. teriak, pasti Kalau ada. misalnya bikin onar, kayak semacam yang teroris itu kan bikin onar, betul kan? Iya, Nah, di dalam itu tidak bisa di dalam Pancasila. karena ketuhanan yang Maha Ya, Esa berarti. itu kan udah etika dan melarang melanggar etika, betul kan? Iya, kalau Nah, begitulah seterusnya dalam sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan seterusnya. Nah, lanjut. Oke, itu menurutmu ya. Kalau menurutku, kau tadi bilang ketuhanan yang Maha Esa tentang cara beribadahnya ya, nggak boleh teriak atau nggak boleh Buat onar. buat onar. Tapi menurutku menurutku Pancasila sebagai sistem etika itu kita menjadikan Pancasila sebagai inti lah, sebagai contoh ataupun sebagai patokan supaya kita nggak lari jalur. Jadi kita menggunakan, jadi simpelnya aku mau bilang Pancasila ini kita pakai sebagai sistem etika kita di negara. Jadi misalnya Di kehidupan sehari-hari pun. di kehidupan sehari-hari kita, etika kita, kayak sikap kita harus mengikuti sila-sila Pancasila. Jadi di sila pertama, sama seperti yang kau bilang tadi, saat ibadah kita nggak boleh buat onar. Dan aku mau nambahin juga kalau di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, contohnya. Di situ ketuhanan yang Maha Esa maksudnya di dalam sistem etika kita nggak boleh menganiaya orang berdasarkan agama dan kepercayaannya. Kita bisa Kayak menghormati, semacam rasis, ya, sarkas diskriminasi, begitu ya? ya, dan mengata-ngatain orang lah Ya, betul. berdasarkan ibadah kepercayaannya. Dan lagi contoh sistem etika yang kita bisa ambil dari patokan kita Pancasila itu, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ini semua rakyat Indonesia orang beragama dan orang yang percaya Tuhan. Dan sila keduanya konsep yang adil dan beradab, menurutku sistem etikanya kita menjadikan patokan tadi Pancasila kan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab maksudnya kita harus buat negara ini, kita harus beretika adil dan beradab. Itu menurutku. Kalau menurut abang? Kalau aku setuju sih sama kau. Maksudnya itu Pancasila dalam etika, kita menerapkan atau membuat Pancasila itu sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kita menghargai agama orang lain, saling respect. Kayak semacam kejadian yang di Jawa ya. Nah, yang pengobohan itu sebenarnya udah melanggar sila pertama lah itu. Ya. Ada pengumuman. Pengobohan gereja, baru pengusiran gereja. Pengusiran dalam gereja. ibadah. Oh, lalu juga. yang berita aku nontonnya dari TikTok, yang berita apa namanya? Ada orang, mereka udah dapat surat izin kan buat membangun gereja tapi nggak dikasih. Ya itu juga. Nah, itu juga Itu udah termasuk melanggar sila pertama, berarti mereka nggak menerapkan. sistem etika Kayak berdasarkan semacam Pancasila. yang kemarin contohnya dalam ibadah. Nah, itu kan tahun baru ya. Nah, kan orang itu sedang ibadah. Ya, Dalam orang Islam ini kayak memberontak lah dibilangnya. ya, mengusir, memukul juga kemarin. Ya, gitu ya. bahkan sampai menahan mereka supaya tidak beribadah, Ya, betul ya kan? Nah, mereka itu kayak semacam tidak memiliki etika. Jadi Coba kayak seperti menganiaya tapi berdasarkan
mereka kayak mengatasnamakan Iya, agama gitu. udah kayak semacam tidak respect lagi terhadap orang itu. Berarti mereka Kristen. bukan termasuk rakyat Indonesia karena sistem etikanya kayak gitu Iya. kan, sudah melanggar. Jadi sistem apa etika. gunanya Bhinneka Tunggal Ika ya kan gitu. Kalau menurutmu Danilo? Saya setuju dengan pendapat kalian bertiga karena memang Pancasila ini berguna sebagai peraturan untuk kita hidup damai dalam bermasyarakat di Indonesia ini. Jika tidak ada Pancasila ini, mungkin akan banyak kegiatan kriminal yang terjadi dan berdampak buruk bagi negara ini. Itu saja menurut saya. Kalau kau Angel? Kalau menurut aku, Pancasila sebagai sistem etika, yang berarti itu kan Pancasila sebagai pedoman tentang sikap dan perilaku yang baik umat manusia. Jadi, kenapa ini bisa disebut sebagai etika? Karena Pancasila itu mengajarkan tentang sikap yang jujur, sikap yang adil, dan saling menghormati, dan juga peduli kepada orang lain. Bisa. Disclaimer, kami tidak menyinggung orang yang atau pihak-pihak tertentu ya, ataupun orang yang berbeda agama dengan kami. Itu cuma kami pakai sebagai contoh untuk memberi pendapat kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Lanjut ke pertanyaan kedua, kami ingin bertanya pada Gideon lagi sebagai bukan karena dia bukan dari kelompok kami. Menurut Anda itu kan tadi kita sudah bahas Pancasila sebagai sistem etika, dan kalau rakyat Indonesia itu sistem etikanya harus sesuai dengan Pancasila. Jadi menurut Anda bagaimana lah cara menerapkan sistem etika ini ke rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila ini? Menerapkan. Iya, menerapkannya. Ya cuma menambahi aturan dalam negara ini sih, kayak misalnya undang-undang ditambahin seperti itu, kayak misalnya Membuat peraturan baru. ya membuat peraturan baru, kayak misalnya semacam pertama lah, sila yang pertama kan, ketuhanan yang Maha Esa itu kan orang-orang udah memberontak karena udah beda agama gitu kan. Benar. Rasis apa segala macam, Diskriminasi. sarkas, diskriminasi. Nah, kita simpulkan lah yang misalnya contoh yang pertama itu kayak pengeboman di gereja ya kan, kayak misalnya teroris gitu ya kan, itu kan udah tidak Etis. udah tidak etis ya. Tak manusiawi lagi. Tidak manusiawi. Tidak termasuk dalam etika rakyat Indonesia lah, sesuai dengan Pancasila. Aturan-aturan. Berarti solusimu cuma Itu aja. menambahkan peraturan aja. Iya. Kalau kalian ada nggak solusi kalian? Kalau aku sih menurutku dari kecil dia udah diterapkan sistem-sistem etika itulah. Jadi dibuat juga kayak hukuman setimpal kalau melanggar lebih tegas biar orang-orangnya juga lebih takut. Karena terkadang cara hukuman lebih keras itu bisa buat orang jadi lebih disiplin. Nggak lagi yang mau nambahin pendapatnya supaya rakyat Indonesia sistem etikanya sesuai Pancasila? Menurut saya kan seharusnya sistem penerapan ini dimulai dari bawah, seperti masyarakat yang memulai dengan gotong royong, kerja bakti, dan pemberian apa itu yang namanya saat ingin membangun masjid, sumbangan, ya. benar, Ya, yang sumbangan. kita membantu memberi sumbangan kepada agama yang lain untuk menunjukkan toleransi. Itu saya menurut saya. Kalau di adat pun itu ada juga sih. Ini untuk bagi orang Batak. Kalau saya orang Batak, kami kalau ada adat itu ada adat yang dimana kami kerja bakti itu. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah Marhobas ya. Marhobas. Nah di situ kita membantu tuan rumah untuk menyiapkan Hidangan untuk kayak misalnya Yang- pesta gitu ya. semacam gotong royong Ya, lah, semacam membersihkan, mengangkat barang atau buat tikar atau semacamnya gitu. Ya. Itu juga bisa berpengaruh supaya rakyat Indonesia dia sistem etikanya terbentuk. Jadi maksudku semacam aksi kecil gitu, aksi bakti kecil gitu pun bisa membuat sistem etika rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila. Walaupun itu adat. Walaupun oke, itu tadi menurutku sama bintang tamu kita Gideon, pendapat kami berdua. Menurut kalian ada nggak mau yang kalian tambahin? Kalau saya mau nambahin contoh sikap dari sila ketiga,
yaitu Persatuan Indonesia. Maksudnya itu kita kan di Indonesia ini banyak agama ya, beragam ya, suku, budaya, Ada ya. Jadi kita itu harus saling menghargai, tidak rasis, tidak saling memprovokasi. jadi Dan- maksudmu gimana supaya bersatu gitu ya? Iya, Kayak misalnya, saling merangkul lah, mengutamakan kepentingan bersama lah. supaya sesuai sistem etika Pancasila. Iya. Kalau kalian ada yang mau kalian tambahin? Kalau aku ya di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan permusyawaratan perwakilan. Yang dimana maksudnya ini itu rakyat Indonesia itu bermusyawarah saat mengambil keputusan dan juga menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil keputusan bersama. Contohnya itu kayak kita waktu di SMA kan ada yang namanya ketua kelas, dan itu biasanya di beberapa kelas mereka menerapkan sistem voting. Oh iya. Jadi kalau misalkan si A menang, berarti si A yang jadi ketuanya, dan itu harus dihargai oleh seisi kelas tersebut. Sesuai dengan Pancasila sila Iya, keempat sila ya. keempat. Sih, kalau menurut aku. Hampir mirip dengan pemilihan lah ya. Pemilihan. Iya, pemilu juga. suara. Kalau kau apa Danilo? Menurut saya kan, pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah maksudnya adalah pemerataan kepada rakyat Indonesia seperti contohnya pendidikan, kesehatan dan juga hak-hak yang dapat dilakukan di negara ini. Jadi itu menurut kalian dan menurut kami kelompok kami sama bintang tamu kami Gideon. Itu saja diskusi dan opini kami menurut ya podcast Pancasila sebagai sistem etika topiknya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih. Plus. Berikutnya adalah video yang aksi yang kami lakukan untuk menerapkan Pancasila sebagai sistem etika yang dimana kami gotong royong kerjasama melakukan ibadah dan menghormati adat Batak, dan ini adalah video kami melakukannya. Apa aku ya? Ya, mamanya berapa? Bah, simbol. Pokoknya.
Apakah cuma itu saja implementasi yang kita bisa lakukan? Tidak, tentu saja tidak. Pancasila ada juga caranya kita melakukan implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Bisa dalam bentuk lukisan, bisa dalam bentuk opini atau publikasi buku, dan masih banyak lagi. Dan sebagai tambahan, Pancasila bukan cuma sebagai sistem etika, tapi bisa juga sebagai sistem filsafat. Saya juga membuat lukisan di sini, walaupun saya tidak terlalu hebat melukis, tapi lukisan ini memiliki arti filsafat dan makna yang mendalam. Saya harap kalian bisa mengerti dari gambar. Untuk videonya, saya akan tampilkan setelahnya. Ya, dan itulah hasil bagaimana saya mengerjakan lukisannya dan penjelasan kami dan presentasi kami terhadap Pancasila sebagai sistem etika. Semoga bermanfaat dan terima kasih.